Aku diusir suami dan mertuaku saat aku sedang sakit. Mereka menuduhku pemalas dan manja, padahal aku yang mengurus ibu mertua saat dia sakit, dan aku yang mendonorkan ginjalku untuknya tanpa mereka ketahui. Tapi kenyataannya aku malah dibuang begitu saja setelah ibu mertua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, langit kota tampak cerah, seolah ikut merestui penyatuan dua hati yang berbeda dunia. Gaun putih sederhana yang dikenakan Naila tampak kontras dengan kemewahan ballroom hotel, tempat pernikahan mereka berlangsung. Lampu kristal menggantung di langit-langit, berpendar hangat memantulkan cahaya pada wajah Naila yang bersinar karena bahagia dan gugup. Ia berdiri di samping Fahri, pria yang telah merebut hatinya dengan kebaikan dan kesabaran. Pria kota dengan latar belakang keluarga terpandang, anak tunggal dari pengusaha sukses yang namanya sering terpampang di media bisnis nasional. Sedangkan Naila hanyalah putri sulung seorang petani dari desa kecil di pinggiran provinsi. Namun cinta tidak pernah menghitung asal-usul. Begitu pula yang diakini Naila ketika memutuskan menerima lamaran Fahri. Ia percaya ketulusan akan mampu menjembatani semua perbedaan. Tapi sejak hari pernikahan itu, ia mulai merasakan betapa beratnya langkah yang telah ia ambil. Bahkan sebelum pesta selesai, dinginnya sikap Bu Mirna, ibu Fahri, sudah membuat hatinya gemetar. "Gaunmu terlalu sederhana untuk istri Fahri," ujar Bu Mirna lirih namun tajam, saat mereka berfoto keluarga. Senyumnya hanya formal. Matanya menatap Naila dari ujung rambut hingga ujung kaki, menelanjangi kekurangan yang tak pernah Naila sadari sebelumnya. Naila hanya menunduk sopan. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin tampak sederhana, supaya tidak melenceng dari adat keluarga." Gumam Bu Mirna sambil mengalihkan pandangan, "Itu bukan alasan. Kamu harus mulai belajar menyesuaikan diri. Jangan membuat keluarga kami malu." Kalimat itu menancap seperti duri. Tapi Naila tersenyum, menahan perih di dada. Ia tahu, pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi dua keluarga, dua dunia, dua nilai hidup. Dan dunia yang ia masuki kini, sangat berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Hari-hari awal setelah pernikahan, Naila tinggal di rumah keluarga Fahri, rumah mewah bertingkat 3 di kawasan elit Jakarta Selatan. Segalanya serba baru dan asing. Dari perabotan canggih yang tak ia mengerti cara pakainya, hingga pembicaraan di meja makan yang dipenuhi istilah bisnis, saham, dan relasi elit yang membuatnya hanya mampu tersenyum dan mengangguk-angguk. Namun ia tak ingin kalah. Setiap pagi Naila bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Ia menyusuri lantai dingin dengan langkah perlahan, masuk ke dapur, lalu ikut membantu Koki menyiapkan sarapan. "Apa saya boleh membantu, Bu Wati?" tanyanya dengan ramah. Si Koki tersenyum simpul. "Nggak usah, Neng Naila. Udah ada yang ngatur semua. Nanti malah dimarahi ibu." Dan benar saja. Suatu pagi, Bu Mirna masuk ke dapur dan mendapati Naila tengah mengiris tomat. "Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu sedang di ladang?" hardik Bu Mirna. "Kamu menantu keluarga Ardiansyah, bukan pembantu dapur."
Naila terkejut, pisau yang dipegangnya hampir terjatuh. Ia menunduk, pipinya memerah. Saya hanya ingin membantu, Bu. Tidak ada niat lain. Sudah. Kalau kamu memang mau bantu, bantu dirimu sendiri untuk kelihatan pantas berdiri di sisi Fahri. Sergah Bu Mirna, lalu berbalik meninggalkannya. Naila menggigit bibirnya kuat-kuat. Ada air mata yang mengambang di pelupuk, tapi tak ia biarkan jatuh. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan, memandangi wajahnya di cermin. Ia bertanya pada bayangannya sendiri, apa aku memang tidak pantas? Di sisi lain, Fahri mulai berubah. Ia masih lembut, masih mencium kening Naila setiap pagi sebelum berangkat kerja, tapi kini ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Mungkin karena tekanan keluarga. Mungkin karena ekspektasi yang tak terucap. Suatu malam, Naila memberanikan diri bicara. Mas, suaranya pelan. Apa aku membuat Mama kecewa? Fahri menoleh dari laptopnya. Wajahnya lelah. Mama hanya ingin yang terbaik, Nay. Naila menggenggam ujung bantal. Apa aku bukan yang terbaik untukmu? Fahri terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku mencintaimu. Tapi Nay, kamu harus berubah. Kamu harus bisa menyesuaikan. Aku nggak bisa terus-terusan bentrok dengan Mama karena kamu. Seketika dada Naila terasa sesak. Jadi, aku harus berubah supaya bisa diterima, lirihnya. Fahri menatapnya. Aku hanya minta kamu belajar, bersikap seperti istri dari keluarga Ardiansyah. Karena apapun yang terjadi, itu statusmu sekarang. Malam itu, setelah Fahri tertidur, Naila duduk sendirian di balkon kamar. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya menembus sampai tulang. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Ini bukan kehidupan yang ia bayangkan ketika menerima cinta Fahri. Di balik kemewahan dan lampu gantung kristal, Naila mulai merasakan sepinya jadi wanita yang dicintai, tapi tak pernah diterima. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, badai itu akhirnya datang. Bukan berupa pertengkaran atau perselingkuhan seperti yang banyak orang takutkan di awal pernikahan, tapi datang dari kabar medis yang mengguncang keluarga. Bu Mirna divonis gagal ginjal kronis. Suasana rumah yang semula sudah tegang, kini berubah menjadi kelabu sepenuhnya. Aroma obat, bau antiseptik, dan desahan tubuh yang melemah menjadi pemandangan sehari-hari. Bu Mirna yang dulunya tegas dan penuh wibawa, kini hanya bisa berbaring lemah di kamar luasnya yang sunyi, dengan selang infus menempel di tangan dan raut wajah yang makin pucat dari hari ke hari. Dan yang paling mengejutkan Naila, bukan hanya sakit yang diderita sang mertua, tapi juga betapa semua orang di rumah itu, termasuk Fahri, seolah menyerahkan seluruh beban perawatan pada dirinya. Setiap hari, Naila yang memandikan tubuh Bu Mirna dengan air hangat. Ia mengganti popok dewasa, mengangkat tubuh sang mertua dari ranjang ke kursi roda, dan menyuapi makanan yang harus dihaluskan lebih dulu dengan penuh kesabaran. Ia juga yang menyeka keringat dari dahi Bu Mirna, setiap kali sang mertua mengerang karena nyeri di pinggangnya. Bahkan saat malam datang, saat semua orang sudah tertidur di balik selimut tebal dan kamar berpendingin, Naila masih terjaga, menemani Bu Mirna yang tidak bisa tidur karena kesakitan. Bu, saya bantu ubah posisinya. Ya, ujar Naila pelan suatu malam, sambil perlahan mengangkat tubuh Bu Mirna agar bersandar di bantal. Bu Mirna hanya mengangguk lemah. Nafasnya berat. Matanya sendu. Di tengah keheningan itu, dengan suara parau, Bu Mirna bertanya, "Kenapa kamu masih mau urus ibu?" Naila tertegun. Ia menatap mata perempuan yang dulu tak pernah menganggap keberadaannya lebih dari sekadar gadis desa. "Karena saya menantu ibu. Dan saya tahu rasanya ditinggalkan, Bu.
Saya nggak mau ibu merasa sendiri. Air mata menggenang di sudut mata Bu Mirna, tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan Naila pelan, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Namun, kelembutan itu tak pernah sampai ke telinga Fahri. Baginya, semua yang Naila lakukan adalah bagian dari kewajiban. Suatu pagi, setelah semalaman tak tidur karena menjaga Bu Mirna yang sesak napas, Naila duduk di meja makan dengan mata sembab. Tubuhnya lelah, tapi ia tetap berusaha menyajikan sarapan untuk Fahri. Fahri hanya meliriknya sekilas. "Kamu kenapa? Mukamu kusut banget." Naila menghela napas pelan. "Saya tadi malam jagain mama. Beliau muntah-muntah terus." Fahri mengangguk pelan, lalu meneguk kopinya. "Ya, namanya juga tugas istri. Kamu harus kuat, Nay. Mama itu tanggung jawab kita. Bukan kita, tapi aku," batin Naila pahit. Sebab kenyataannya, tak satupun anggota keluarga Fahri yang benar-benar terlibat. Para perawat hanya datang kalau disuruh. Saudara-saudara Fahri, mereka hanya menjenguk ketika ada waktu luang. Bahkan ketika jadwal cuci darah tiba 2 kali seminggu, Naila lah yang mendorong kursi roda Bu Mirna ke rumah sakit. Mengantri, mengurus administrasi, menunggui proses berjam-jam, hingga mengantar pulang lagi dengan tubuh yang hampir roboh. Dan tetap, tak ada ucapan terima kasih. Bahkan sekadar pelukan dari suaminya pun tak pernah datang. Suatu malam, setelah mengantar Bu Mirna ke rumah sakit lalu kembali naik taksi seorang diri, Naila duduk sendirian di balkon kamarnya. Bulan menggantung di langit, pucat dan dingin, seperti hatinya. Ia memeluk lutut, mencoba menahan tangis yang sudah menyesak di dada. Tapi akhirnya pecah juga. "Apa salahku sampai harus begini?" bisiknya pelan, sendu, tertelan angin malam. "Aku sudah kasih semuanya, waktuku, tubuhku, jiwaku. Tapi kenapa seolah tak pernah cukup?" Fahri masuk tanpa mengetuk. Ia melihat Naila menangis, tapi tidak menghampiri. Hanya berdiri di ambang pintu, bersedekap. "Kamu jangan lebay, Nay. Banyak orang yang ngalamin hal lebih berat." Naila menoleh dengan tatapan kecewa. "Aku nggak butuh dibilang kasihan, Mas. Aku cuma pengen tahu, apa kamu lihat semua yang aku lakuin? Apa kamu sadar aku berjuang sendirian?" Fahri menatapnya datar. "Aku tahu kamu capek. Tapi ini ujian buat kamu. Jangan jadikan alasan untuk drama setiap malam." Kata-kata itu lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Naila memejamkan mata, mencoba menahan tangisnya lagi. Tapi malam itu, hatinya mencatat sesuatu. Mungkin cinta tak selalu datang bersama penghargaan. Kadang, cinta hanya dijadikan tameng untuk menuntut, bukan untuk menghargai. Dan ia pun kembali masuk ke kamar Bu Mirna, yang malam itu kembali merintih kesakitan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan sang mertua, dan berbisik dengan lembut, "Tenang, Bu. Saya di sini. Saya nggak akan ninggalin Ibu, meski saya sendiri sudah hampir hancur." Sudah 2 bulan lebih Bu Mirna menjalani cuci darah rutin. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin ringkih. Dokter pun akhirnya memberi pernyataan yang menampar semua pihak. Transplantasi ginjal adalah satu-satunya jalan agar Bu Mirna memiliki harapan hidup lebih panjang. Berita itu mengguncang keluarga besar Ardiansyah. Segera semua anggota keluarga dikerahkan untuk melakukan tes kecocokan donor. Mulai dari anak kandung, adik, keponakan, sepupu jauh, semuanya diminta menjalani serangkaian pemeriksaan. Tapi satu persatu hasilnya datang, dan tak satu pun yang cocok. Ketegangan tumbuh. Kecemasan mulai menguasai seluruh isi rumah. Bu Mirna yang keras kepala mulai diam.
Matanya lebih sering menerawang kosong ke jendela, seolah sedang menghitung sisa waktu yang terus menyempit. Namun di tengah kebuntuan itu, diam-diam Naila mengambil keputusan besar. Tanpa memberitahu siapapun, ia mendatangi rumah sakit pada suatu pagi yang dingin dan berkabut. Ia mengenakan masker, topi, dan jaket panjang. Tak ingin menarik perhatian. Hanya ingin menyelesaikan niatnya dengan sunyi. Saya ingin ikut tes kecocokan untuk transplantasi ginjal, ucapnya tegas pada petugas. Tolong jangan beritahu siapapun, terutama keluarga pasien. Petugas menatapnya ragu. Ibu yakin? Tes ini tidak ringan, dan kalaupun cocok, keputusan untuk mendonorkan ginjal bukan hal kecil. Naila menatap lurus. Matanya tak gentar, meski dalam hatinya bergetar hebat. Saya tahu, tapi saya sudah siap. Hari-hari berikutnya, Naila menjalani serangkaian tes laboratorium yang melelahkan, dari pengambilan darah, CT scan, hingga evaluasi psikologis. Semua ia lakukan di sela waktunya merawat Bu Mirna. Ia tetap memijat kaki sang mertua setiap malam, menyuapi bubur hangat, membersihkan muntah, menenangkan rintih kesakitan, semua dilakukan dengan sabar, sembari menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Dan pada suatu siang yang tak akan pernah ia lupakan, telepon dari rumah sakit pun masuk. Bu Naila, hasil tes menunjukkan Anda cocok sebagai donor ginjal. Napas Naila tercekat. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab pelan, saya setuju untuk donor. Tapi, saya punya satu permintaan. Silakan. Tolong, jangan beritahu siapapun bahwa saya pendonornya. Bahkan Fahri sekalipun. Saya ingin semua ini tetap rahasia. Alasannya? Naila menelan ludah. Matanya menerawang jauh. Saya tidak ingin dianggap berkorban demi simpati. Saya tidak sedang menyelamatkan nama saya. Saya hanya ingin menyelamatkan nyawa seseorang yang pernah menyakiti saya, tapi tetap saya hormati. Karena itu yang diajarkan orang tua saya. Berbuat baik, bahkan kepada yang menyakiti sekalipun. Di rumah, semua orang masih sibuk mencari solusi. Fahri mengerutkan kening hampir setiap malam, membuka daftar nama donor sukarela dari yayasan medis. Tapi Naila hanya diam. Ia tahu, tak lama lagi, waktu akan menjawab segalanya. Beberapa hari kemudian, dokter mengumumkan bahwa mereka telah menemukan donor yang cocok. Benar. Dok? Siapa? Tanya Fahri dengan penuh harap. Maaf, identitas donor dirahasiakan atas permintaan pribadi. Jawab dokter tenang. Tapi transplantasi bisa dilakukan secepatnya jika keluarga pasien menyetujui. Tangis lega pecah. Bahkan Bu Mirna, yang selama ini hanya terdiam dan pasrah, menangis haru. Masih ada yang peduli, masih ada yang mau selamatkan ibu, bisiknya pelan sambil menggenggam tangan Fahri. Dan Naila hanya tersenyum kecil di sudut kamar. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak butuh pengakuan. Ia tak butuh tepuk tangan. Yang ia butuhkan hanyalah keyakinan bahwa hidup seseorang bisa ia selamatkan, dan bahwa kebaikan tak selalu harus dipublikasikan. Malam sebelum operasi, ia duduk sendirian di kamar kecil di rumah sakit, menatap langit gelap dari jendela. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. "Ma, Pak," gumamnya lirih, menatap langit. "Kalau ini adalah bagian dari takdirku, tolong jaga aku. Aku percaya tak ada kebaikan yang sia-sia, meski tak dilihat siapapun." Tak ada yang tahu bahwa esok hari, Naila akan masuk ruang operasi dengan tubuh yang sama lelahnya seperti biasanya, tapi dengan hati yang luar biasa kuat. Ia bukan hanya menantu, bukan hanya istri, ia telah menjadi pahlawan diam yang menaruh cinta dan kasih bukan di atas pujian, melainkan di balik tabir kerahasiaan yang luhur.
Transplantasi berhasil. Bu Mirna selamat. Keluarga bersorak bahagia, tak henti mengucap syukur. Seisi rumah kembali cerah, seolah badai telah benar-benar berlalu. Namun tak seorang pun menyadari bahwa badai justru baru saja menghantam Naila. Badai yang tak terlihat dari luar, tapi meluluh lantakan tubuh dan jiwanya perlahan-lahan. Operasi pengangkatan ginjal bukan hal sepele. Pasca operasi, tubuh Naila mudah lelah, sering pusing, dan nyeri di sekitar bekas sayatan. Kadang ia berjalan dengan langkah gontai. Kadang tubuhnya menggigil di malam hari, meski ia tak pernah mengeluh lantang. Ia hanya diam, menahan semua rasa dalam diam. Tapi diamnya dianggap pura-pura. Suatu pagi, ketika ia duduk termenung di teras rumah, memeluk tubuhnya sendiri karena udara terasa menusuk tulang, Fahri keluar dari kamar sambil merapikan jas kerjanya. "Kamu ngapain lagi di sini?" "Ngelamun terus, kerjaan rumah nggak ada yang beres," ujarnya ketus. Naila menoleh perlahan. "Maaf, Mas, aku tadi pusing banget, baru duduk sebentar. Nanti aku lanjut lagi nyuci dan masak." Fahri mendengus. "Pusing, pusing, pusing. Itu terus alasanmu dari kemarin. Kamu pikir aku nggak capek kerja? Aku juga pengin istirahat. Tapi mana bisa, karena kamu cuma bisa ngeluh." Naila menunduk. Tangannya meremas ujung dasternya. Dadanya terasa sesak, tapi ia masih berusaha menjelaskan. "Mas, ini bukan ngeluh. Aku beneran ngerasa nggak kuat. Aku cuma butuh istirahat sebentar." Fahri mendekat, menatapnya tajam. "Sudahlah, Nay, kamu tuh manja banget. Tahu nggak? Baru operasi kecil aja udah drama. Malu-maluin." "Operasi kecil?" Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau bedah yang dulu merobek perutnya di ruang operasi. Naila menggigit bibirnya. Ia merasa tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Tapi ia tak membalas. Ia hanya memalingkan wajah, menahan air mata yang mendesak di ujung mata. Tak lama kemudian, Bu Mirna keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Ia masih dalam masa pemulihan, tapi wajahnya jauh lebih segar dibanding 2 bulan lalu. Melihat Naila duduk di teras, ia langsung menegur keras. "Naila, kamu ini kenapa duduk-duduk terus? Emangnya kamu pikir rumah ini bisa jalan sendiri?" Naila buru-buru berdiri, walau lututnya sempat goyah. "Maaf, Bu, saya tadi mau masuk." Bu Mirna mendecak. "Kamu tuh makin hari makin malas. Apa karena sudah merasa jasa kamu besar? Cih, jangan bangga dulu. Kamu itu cuma menantu, bukan pahlawan." Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam jiwa Naila berkali-kali. Ia tak pernah minta dihormati. Ia tak pernah minta disanjung. Ia hanya ingin dihargai. Tapi tampaknya, bahkan itu pun terlalu mewah untuk dirinya. Malamnya, ketika rumah sudah senyap dan semua penghuni rumah terlelap dalam mimpi mereka yang nyaman, Naila meringkuk sendirian di sudut kamar. Tubuhnya masih terasa nyeri, tapi yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya yang tak pernah sembuh. Ia menatap langit-langit sambil berbisik lirih. "Ya Allah, kenapa aku merasa sendiri dalam keluarga yang kupertahankan sepenuh jiwa? Aku cuma pengin didengar. Aku cuma pengin dimengerti." Air mata mengalir deras. Ia memeluk tubuhnya yang lelah, seperti anak kecil mencari kehangatan. Tapi yang ia temukan hanyalah dinginnya kesepian. Di luar kamar, Fahri tertidur pulas di sofa ruang tamu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf, tak ada pengertian. Sementara di kamar sebelah, Bu Mirna tertawa kecil menonton sinetron, merasa sehat kembali,
tanpa tahu bahwa kesehatan yang ia nikmati adalah hasil dari ginjal perempuan yang ia hina setiap hari. Dan Naila belajar bahwa kadang, cinta dan pengorbanan tak berbanding lurus dengan penghargaan. Kadang, semakin besar cinta yang kita beri, semakin tak terlihat keberadaan kita. Hari-hari berjalan pelan seperti air yang menetes di keran bocor, pelan tapi pasti mengikis. Pasca operasi, tubuh Naila belum sepenuhnya pulih. Bekas sayatan masih perih jika digerakkan terlalu banyak. Kadang rasa pusing datang mendadak, seolah tubuhnya berteriak minta istirahat. Tapi di rumah itu, istirahat adalah kemewahan yang tidak layak untuknya. Pagi masih gelap ketika Naila sudah terbangun. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap bangkit. Ia masuk ke dapur dengan langkah pelan. Daster lusuh membalut tubuh kurusnya yang mulai kehilangan tenaga. Dengan tangan gemetar, ia mengaduk bubur untuk Bu Mirna, menyiapkan teh untuk Fahri, dan mengecek isi kulkas. Ia bahkan belum sempat menyentuh wajahnya sendiri di cermin. Sampai suatu pagi, tubuhnya tak sanggup lagi. Setelah selesai menyapu ruang tamu dan mencuci piring, ia duduk sebentar di kursi rotan depan rumah. Udara pagi itu lumayan sejuk, dan sesaat ia ingin membiarkan tubuhnya bernapas. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 5 menit. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang cukup keras. Bu Mirna muncul dari dalam rumah, mengenakan daster bermotif bunga dan wajah ketus seperti biasa. Matanya langsung menatap Naila yang tengah duduk sambil memejamkan mata. Kamu ini ya?" kata Bu Mirna tajam. "Kerjaan masih banyak. Kamu malah ongkang-ongkang kaki di situ." Naila tersentak. Ia bangkit dengan terburu-buru. "Maaf, Bu, saya barusan selesai nyapu dan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Mirna langsung menyela dengan suara tajam, penuh penghinaan. "Sudah, jangan banyak alasan. Perempuan kayak kamu itu, yang gak jauh beda sama nasib keluargamu, cuma bisa duduk dan makan. Kalau gak ada kerjaan, ya jadi beban. Duduk dan makan. Jadi beban." 2 kalimat itu menampar Naila lebih keras dari pukulan. Ia membeku. Tenggorokannya tercekat. Tapi ia tidak membalas. Seperti biasa, ia hanya diam. "Kalau saya duduk sebentar bukan berarti saya malas, Bu," ucapnya akhirnya, pelan, lirih. "Tubuh saya masih belum terlalu kuat, jadi saya cuma butuh istirahat sebentar." Bu Mirna menyeringai sinis. "Halah, baru operasi 1 ginjal aja udah sok lemah. Dulu nenek saya ngelahirin anak 10 masih kuat ngangkat air sendiri. Jangan manja, Naila. Kamu bukan nyonya besar di rumah ini." Naila menunduk, matanya mulai panas. Tangannya gemetar, tapi ia genggam erat-erat. Di dalam rumah, Fahri hanya mendengar sepintas. Ia tak keluar, tak membela, tak bertanya. Mungkin dalam benaknya, semua yang ibunya ucapkan benar adanya. Hari itu Naila kembali bekerja seperti biasa. Menyikat kamar mandi sambil menahan sakit di perutnya. Menyapu halaman meski matahari terasa menggigit. Membuat makanan, menyetrika, menyusun cucian, semua ia kerjakan dalam diam. Tak ada yang tahu bahwa tubuhnya sudah memohon untuk berhenti. Tak ada yang peduli bahwa hatinya sudah robek berkali-kali. Malamnya, saat semua tertidur, Naila terduduk lemah di kamar mandi. Air keran masih menetes. Ia menangis di sana, diam-diam. Bukan karena kesakitan fisik, tapi karena luka dalam hati yang tak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Ia meraba perutnya, bekas operasi masih terasa ngilu. "Ginjalku, hidupmu, tapi kenapa aku yang justru nyaris mati?" Ia tak sedang ingin dipuja. Ia hanya ingin dimanusiakan.
Namun di rumah itu, Naila hanyalah pelayan tanpa upah, perawat tanpa pengakuan, dan istri tanpa dihargai. Ia mengurus semua orang, tapi tak seorang pun mengurus hatinya. Dan ia pun kembali bangkit dari lantai kamar mandi, menyeka air mata, dan melangkah keluar, karena esok pagi, ia harus kembali memasak sebelum matahari terbit. Pagi itu seharusnya seperti biasa, membosankan, melelahkan, dan sunyi dari perhatian. Tapi tubuh Naila sudah mulai memberi sinyal yang tak bisa lagi diabaikan. Sejak subuh, ia merasa mual dan lemas. Langkah kakinya gontai saat berjalan ke dapur. Tubuhnya seperti bergetar dari dalam, seperti mesin tua yang dipaksa tetap menyala meski sudah tak layak pakai. Tapi ia tetap menyibukkan diri, mengiris bawang, mengaduk sayur, memasak nasi. Semua itu telah menjadi kewajibannya, walau tak pernah ditulis di kertas manapun. Namun tepat ketika ia membuka penutup panci, dunia tiba-tiba berputar. Lantai bergoyang. Pandangannya mengabur. Nafasnya tersengal. Dan dalam sekejap, braak, tubuhnya roboh di depan kompor. Jeritan kecil terdengar dari pembantu tetangga yang baru datang menitipkan kue. Suara panci jatuh menggemparkan seluruh rumah. Beberapa detik kemudian, Fahri berlari masuk ke dapur. "Naila," serunya dengan nada campur aduk antara panik dan kesal. Ia melihat tubuh istrinya tergeletak di lantai, tangan masih menggenggam spatula. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Namun bukannya panik atau penuh belas kasih, yang pertama kali keluar dari mulut Fahri adalah gumaman dingin. Mulai lagi dramanya. Di rumah sakit, setelah beberapa jam menunggu, dokter keluar dari ruang periksa dan mendekati Fahri dengan ekspresi serius. "Pak Fahri, istri Anda mengalami penurunan fungsi tubuh akibat hanya memiliki satu ginjal. Selain itu, kadar hemoglobinnya rendah dan tekanan darahnya drop. Ia butuh banyak istirahat, nutrisi seimbang, dan perhatian serius." Fahri mendengus pelan, menyilangkan tangan di depan dada. "Dok, saya nggak yakin ini penyakit beneran. Istri saya itu, kalau capek dikit aja bisa langsung mewek dan pingsan. Saya rasa dia memang terlalu sensitif." Dokter terdiam, menatap Fahri dalam-dalam. "Pak, ini bukan soal sensitif atau manja. Istri Anda baru saja menyumbangkan satu ginjal. Itu bukan prosedur ringan. Tubuhnya sekarang bekerja 2 kali lebih keras dari sebelumnya." "Ya, tapi kenapa mesti sampai pingsan? Kan bisa bilang kalau capek. Ini jatuh-jatuhin diri sendiri namanya, bikin malu." Naila mendengar sebagian percakapan itu dari balik tirai. Matanya terbuka perlahan. Suara suaminya yang datar, dingin, dan penuh tuduhan, menyayat hatinya lebih tajam daripada bekas operasi di perutnya. Drama, mal, itukah dirinya di mata suaminya? Bahkan setelah ia memberikan satu ginjalnya demi ibu Fahri? Bahkan setelah ia mengorbankan seluruh hidupnya untuk rumah ini? Saat Fahri masuk ke ruang rawat, Naila masih berbaring lemah, selang infus menancap di tangan. Ia menatap Fahri dengan mata berkaca. "Mas, aku cuma pengin didengarkan. Aku nggak pura-pura, Mas." Fahri menghela napas kasar. Duduk di kursi tanpa menatap istrinya. "Udahlah, Nay. Kalau kamu kuat, ya jangan bikin semua orang panik. Masa baru ginjal satu aja udah segini repotnya. Jangan lebay." Naila menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah pelan. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena hatinya sudah remuk, hancur tak berbentuk. "Mas," suaranya bergetar. "Apa?
Apa Mas pernah lihat aku berpura-pura selama ini? Apa Mas tahu rasanya berdiri berjam-jam dengan tubuh yang nyeri, tapi tetap masak buat Mas dan Ibu? Apa Mas tahu rasanya menyuapi orang yang menghina kita setiap hari, tanpa pamrih? Aku nggak minta dihargai. Aku cuma pengin dianggap manusia. Fahri tetap diam, menatap dinding, tak menjawab. Dan saat itulah Naila tahu, kadang luka paling dalam bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang kita cintai, yang seharusnya melindungi. Ia menatap langit-langit putih ruang rawat. Di dadanya, ada tangis yang tak bisa keluar. Karena ketika air mata tidak lagi cukup menyampaikan luka, maka dia menjadi satu-satunya bahasa duka. Udara malam terasa dingin dan menusuk kulit, seperti amarah yang tak lagi terselubung. Hujan gerimis turun pelan-pelan, membasahi halaman rumah yang pernah Naila rawat dengan tangannya sendiri. Rumah itu pernah jadi harapannya, tempat ia ingin membangun masa depan bersama suami tercinta. Tapi malam ini, rumah itu berubah jadi tempat pengusiran paling kejam dalam hidupnya. Tubuh Naila masih demam. Keringat dingin membasahi dahinya meski ia mengenakan jaket tipis. Langkahnya gontai, nafasnya berat. Tapi ia tetap berdiri, walau lututnya gemetar. Ia dipaksa keluar dari rumah itu. Didorong secara halus tapi kejam. Kata-kata yang menusuk lebih dalam dari pisau pun dilontarkan tanpa ampun. Udah cukup, Naila. Suara Bu Mirna menggema dari balik pintu. Kamu itu cuma bawa sial di rumah ini. Kerja nggak becus, sakit-sakitan, bikin repot. Kamu pikir kamu siapa? Pahlawan? Kamu bukan siapa-siapa di sini. Fahri berdiri di samping ibunya. Wajahnya dingin, tanpa raut bersalah, tanpa sedikit pun ragu. Kita udah sepakat. Ucapnya tegas, seolah sedang membuat keputusan bisnis. Kamu pergi malam ini juga. Jangan bikin rumah ini makin kacau. Naila menatap suaminya, sosok yang dulu ia cinta dengan sepenuh hati. Lelaki yang dulu ia percaya akan jadi pelindung. Tapi yang ia lihat malam ini hanyalah orang asing. Seseorang yang tega membuang istrinya saat tubuhnya bahkan belum kuat untuk berdiri. Mas, aku masih demam, aku bahkan belum pulih. Setidaknya kasih aku waktu sampai besok pagi. Pintanya lirih, nyaris tak terdengar di tengah angin malam yang menyusup ke kulit. Tapi Bu Mirna justru mendengus, mau mati juga, jangan di sini. Ini rumah kami, bukan rumah sakit gratisan. Dan saat itu, Fahri melangkah maju. Ia meraih tas kecil Naila, memasukkan pakaian seadanya, lalu menyodorkannya dengan kasar. Pergi sekarang juga, Nay. Kalau nggak mau, aku bisa seret kamu keluar. Jangan paksa aku. Naila mematung. Dadanya sesak. Tangannya gemetar menerima tas itu. Ia masih berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam rumah yang pernah ia peluk sebagai rumah sendiri. Mas, aku ini istri kamu. Suaranya pecah. Apa Mas benar-benar tega buang aku? Pas aku sekarat begini. Fahri menatapnya dingin. Aku capek, Nay. Hidup sama kamu kayak hidup sama beban. Daripada aku ikut-ikutan sakit, mending kamu pergi. Dan kalimat itu menjadi titik akhir. Titik di mana Naila berhenti berharap. Titik di mana hatinya benar-benar mati. Ia melangkah keluar. Pelan. Setiap langkah seperti menapak duri. Hujan semakin deras, membasahi rambut dan bajunya. Tapi ia tidak peduli. Air matanya tak lagi bisa dibedakan dengan hujan. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang menahan. Tak ada yang bertanya, kamu mau kemana? Ia bahkan tidak tahu harus kemana. Tak membawa uang. Tak membawa kekuatan. Hanya sepotong hati yang hancur,
dan ginjal yang hilang. Saat ia berjalan menjauh, tubuhnya goyah. Ia jatuh berlutut di pinggir jalan, menggigil hebat. Tapi tak ada yang datang. Tak ada tangan yang menolong. Tak ada suara yang memanggil namanya. Ia mendongak ke langit. Ya Allah, kalau kau masih melihat aku, tolong, jangan biarkan aku hilang seperti ini. Dan malam itu, Naila resmi menjadi orang asing. Dari rumah yang pernah ia sebut keluarga. Malam telah larut. Jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Langit masih mengguyurkan hujan, gerimis yang menggigit, menusuk hingga ke tulang. Di depan sebuah masjid kecil di pinggir jalan kota, tubuh lemah Naila terbaring meringkuk di sudut teras berlapis ubin dingin. Ia hanya berbalut jaket tipis yang telah basah dan selendang kecil yang melilit lehernya. Tak ada selimut, tak ada alas. Hanya lantai dan dingin yang memeluk tubuhnya malam itu. Naila menggigil hebat. Nafasnya pendek. Dada kirinya terasa berat, dan bekas operasi di perut mulai terasa nyeri kembali. Tapi ia tidak bisa bergerak banyak. Badannya demam. Pandangannya buram. Suara kendaraan di kejauhan terdengar seperti bisikan jauh dari mimpi buruk. Ya Allah, kalau aku harus mati, biarlah di sini, tapi tolong, jangan buat aku mati dalam keadaan dibenci. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir, menghangatkan pipinya yang dingin. Namun dalam dingin dan gelap itu, sebuah cahaya datang, bukan dari langit, tapi dari sebuah unggahan media sosial yang secara tak sengaja beredar di tangan yang tepat. Di tempat lain, Tari menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Ia sedang mengecek status story dari seorang kenalan lamanya yang bekerja sukarela di masjid. Di sana, terpampang foto seorang perempuan yang meringkuk di teras masjid. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut. Tapi wajah itu, Naila? Tari langsung berdiri dari sofa dengan wajah panik. Ia meraih jaket dan kunci mobil tanpa berpikir 2 kali. Ya Allah, itu Naila sahabatku. Astaga, apa yang terjadi sama dia? Ia menghubungi nomor yang tertera di story itu, memastikan lokasi masjid. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan menit, mobil Tari meluncur menembus hujan malam, menuju tempat sahabat yang pernah ia panggil saudara sendiri. Kembali ke teras masjid. Naila masih meringkuk. Tubuhnya sudah tak sanggup menggigil lagi, karena kedinginan sudah berubah menjadi mati rasa. Ia nyaris kehilangan kesadaran, ketika lampu mobil menyinari wajahnya. Suara langkah kaki terburu-buru mendekat. Naila. Suara itu familiar. Suara yang membawa kenangan masa kecil, suara yang pernah menertawakan hujan bersamanya dulu. Naila, ya Allah, ini beneran kamu? Dengan sisa tenaganya, Naila membuka mata perlahan. Samar, ia melihat sosok perempuan berkerudung merah muda, wajah panik dan mata berkaca-kaca. Tari? Bisiknya pelan. Tari langsung berlutut, memeluk Naila yang sudah hampir tak sadarkan diri. Ya Allah, Nay, kamu kenapa bisa sampai begini? Siapa yang tega ngelakuin ini ke kamu? Naila menangis dalam pelukan Tari. Tubuhnya lemah, tapi tangisnya mengalir deras. Aku udah gak punya tempat pulang. Tari, mereka buang aku. SHH, cukup, Nay. Sekarang kamu ikut aku, ya? Kamu aman sekarang. Aku gak akan biarin kamu sendirian lagi. Demi Allah. Tari membopong tubuh Naila masuk ke dalam mobil, menyelimuti sahabatnya dengan jaket tebal miliknya sendiri. Ia menggenggam tangan Naila erat sepanjang perjalanan, sambil menahan isak. Aku minta maaf, Nay, karena aku gak ada di samping kamu selama ini. Tapi sekarang aku di sini,
Kamu nggak sendiri lagi? Naila menatap Tari dengan mata sayu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat, dipeluk, dianggap manusia kembali. Dan malam itu, di dalam mobil yang hangat, dengan tangan seorang sahabat menggenggamnya erat, Naila akhirnya bisa menangis tanpa takut dimarahi. Ia bisa lemah, tanpa dicibir. Ia bisa diam, tanpa dituduh drama. Ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan besok. Tapi malam itu, ia tahu ia masih punya tempat pulang. Bukan rumah, tapi hati seorang sahabat yang mencintainya tanpa syarat. Sudah 2 hari Naila dirawat di rumah Tari. Kamar tamu disulap menjadi ruang pemulihan. Udara kamar bersih, selimut hangat, dan aromaterapi yang menenangkan seolah memberi pelukan yang tak pernah Naila dapatkan sebelumnya. Tapi sekaligus, ketenangan itu membawa keheningan yang makin membuat Tari gelisah. Ia sudah memperhatikan luka-luka kecil di tubuh Naila. Bekas infus. Bekas sayatan di perut bagian bawah yang samar namun jelas, menunjukkan jejak operasi besar. Dan yang paling menyayat hatinya, tubuh Naila sangat kurus, seperti baru pulih dari perang yang panjang. Malam itu, setelah menyuapi Naila bubur hangat, Tari duduk di sisi ranjang. Matanya menatap dalam wajah sahabatnya. Ragu. Tapi hatinya sudah tak bisa menahan lebih lama. Nai. HM. Naila menjawab pelan, sambil menatap jendela. Angin malam berbisik lembut. Aku tahu kamu gak mau cerita. Tapi, aku gak bisa pura-pura gak lihat. Kamu bukan cuma habis jatuh di jalan. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Naila diam. Bibirnya mengatup. Napasnya pelan. Aku tahu kamu sakit. Tapi ini lebih dari sekadar kelelahan. Bekas di tubuhmu itu operasi besar, kan? Suara Tari mulai bergetar. Kamu kehilangan ginjal, Nai? Naila menutup matanya. Tak menjawab. Tari menggenggam tangan Naila dengan erat. Tolong, Nai. Tolong jangan bungkam aku kayak orang lain membungkam kamu. Aku sahabatmu. Aku cuma mau tahu kebenaran, bukan untuk menghakimi. Tapi supaya aku bisa berdiri di sebelahmu dengan utuh. Hening. Hanya suara detak jam dinding dan desir angin malam. Akhirnya Naila membuka mulutnya perlahan, nyaris seperti gumaman. Ginjalku, aku yang donorkan. Bu Mirna butuh donor, dan gak ada satupun dari keluarga Fahri yang cocok. Aku tes diam-diam. Dan hasilnya cocok. Tari menahan napas. Air matanya mulai menggenang. Kamu ngasih ginjal ke ibu mertua kamu, yang selama ini menghina kamu. Naila mengangguk lemah. Tapi, kenapa nggak bilang ke siapapun? Kenapa kamu malah dibuang seperti sampah? Karena air matanya sudah tak terbendung, Tari berdiri dari tempat duduknya. Emosinya tumpah. Naila, kamu nyelamatin nyawa seseorang. Kamu ngasih bagian dari tubuh kamu. Dan mereka malah ngebuang kamu kayak barang rusak. Naila menatap sahabatnya dengan tatapan tenang tapi sendu. Lelah, luka, tapi tidak marah. Aku cuma gak mau ada drama. Gak mau balas dendam. Aku cuma penginolong, meski mereka benci aku. Bukan buat dihargai, Tari, tapi karena aku manusia. Tari menggeleng keras. Tapi kamu bukan boneka. Bukan tumbal. Kamu punya hak untuk bicara, Nai. Dunia harus tahu apa yang kamu lakukan. Fahri, Bu Mirna, mereka harus tahu siapa yang mereka buang. Naila tersenyum kecil. Air matanya mengalir, tapi bukan karena takut. Justru karena lega. Akhirnya, ada yang mendengar. Ada yang peduli. Biarin waktu yang jawab,
Tari, biarin waktu yang buka semua ini. Aku udah terlalu capek untuk ngebelah diri. Sekarang, aku cuma pengen sembuh. Tari memeluk Naila erat. Tangisnya pecah di bahu sahabatnya. Kalau kamu gak mau teriak, Nay, aku yang bakal teriak buat kamu. Kamu gak akan sendiri lagi. Sekarang, dan seterusnya. Malam itu, meski hujan turun di luar, dan luka masih terasa di dalam, Naila tidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya bukan karena darah, tapi karena cinta yang tulus dari persahabatan sejati. Sepekan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Rumah megah keluarga Fahri, yang biasanya tampak bersinar dan tertata rapi, kini tampak kusam. Dapur berantakan, cucian menumpuk, debu di meja ruang tamu tak lagi tersembunyi. Suasana yang dulu tenang dan terorganisir, kini berubah menjadi ruang penuh kekacauan, canggung, dan sunyi. Tak ada aroma masakan hangat di pagi hari. Tak ada suara langkah ringan Naila yang biasa membangunkan rumah dengan kelembutannya. Yang ada hanya teriakan dan keluhan Bu Mirna yang tak henti-henti. Fahri, kenapa nggak kamu bersihin dapur ini? Masya Allah, kayak kandang ayam. Fahri yang baru pulang dari kantor, wajahnya kusut dan rambutnya acak-acakan, melempar tas ke sofa. Bu, saya capek. Di kantor juga lagi banyak deadline. Bu Mirna memukul meja dengan kesal. Capek, capek. Kamu pikir aku nggak capek? Badan ini udah nggak kuat. Kaki masih bengkak. Gimana ini rumah bisa kayak kapal pecah begini? Fahri menatap ibunya tajam, tapi tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, tapi malah makin geram saat melihat bajunya belum disetrika, handuknya basah di lantai kamar mandi, bahkan ranjangnya berantakan sejak pagi. Ya ampun, desisnya. Ini kenapa jadi begini semua sih? Ia duduk di pinggir ranjang, memegangi kepala. Di tengah kelelahan itu, pikirannya mulai berkelana. Matanya melirik ke sudut kamar. Ada gantungan baju rumah Naila yang masih tergantung. Sepasang sandal kecil miliknya masih tergeletak di kolong meja rias. Naila. Nama itu bergetar dalam dadanya, tapi ia cepat-cepat menepisnya. Ngapain mikirin dia? Dia juga nggak peduli pergi gitu aja. Namun hari-hari berikutnya justru semakin menghantamnya dengan kenyataan pahit. Bu Mirna kembali sering jatuh sakit. Kakinya bengkak, tensi naik turun. Tapi tak ada yang mengurus. Tak ada tangan lembut yang menyuapi bubur atau mengompres kepala. Kadang Fahri mencoba membantu, tapi hasilnya selalu salah. Gula ini kemanisan. Fahri, kamu mau bunuh aku pelan-pelan? Gorden ini kenapa dicopot semua? Sakit mataku lihat cahaya terang begini. Lantai ini kenapa masih lengket? Apa kamu ngepel pakai air sabun cuci piring? Fahri hampir meledak. Ia mulai masuk kerja dengan wajah kusam, prestasinya menurun, laporan terlambat, atasannya mulai menegur. Dan di malam hari, ketika rumah sepi, ketika Bu Mirna akhirnya tertidur dengan nyeri, Fahri hanya duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang sekeliling. Penuh tumpukan. Penuh ketegangan. Penuh kehilangan. Naila, kamu di mana sekarang? Tak ada jawaban. Hanya bisikan sepi yang menyusup ke dalam pikirannya. Dan satu kenyataan yang mulai tak bisa ia bantah. Rumah ini hancur, bukan karena Naila ada, tapi karena Naila pergi. Hari itu, langit mendung menggantung rendah di atas atap rumah sakit. Udaranya lembab, penuh aroma antiseptik dan suara derit ranjang dorong yang tak henti berlalu lalang. Bu Mirna kembali harus dirawat. Tubuhnya lemah, tensi tak stabil, dan keluhan di dadanya semakin sering.
Fahri tampak gusar di ruang administrasi. Ia sudah bolak-balik mengurus kamar rawat inap, formulir BPJS, dan kartu identitas ibunya. Tapi petugas rumah sakit tiba-tiba menghentikannya. "Maaf, Pak Fahri. Karena ini kelanjutan perawatan ginjal, kami butuh salinan surat rujukan donor yang dulu ada di rekam medis tahun lalu. Bapak bisa cek dulu di arsip kami, atau kami bantu ambilkan." Fahri mengangguk cepat. "Tolong ambilkan saja. Saya tunggu di sini." Beberapa menit kemudian, seorang petugas menyerahkan map berwarna krem. Di pojoknya tertulis, "Data medis donor ginjal pasien, Mirna Atmadja." Fahri membukanya dengan malas, mengira itu hanya formalitas biasa. Tapi pandangannya tertahan. Pada satu halaman, satu baris, satu nama yang tertulis dengan tinta hitam tegas. Nama pendonor, Naila Aulia Ramadhani. Detik itu juga, dunia Fahri seperti berhenti berputar. Tangannya bergetar. Napasnya tercekat. Telinganya berdengung. Tidak mungkin ini pasti salah. Ia membaca ulang. 3 kali. 5 kali. Pendonor ginjal, Naila Aulia Ramadhani. Istri dari Fahri Atmadja. Kertas itu nyaris terjatuh dari tangannya. Wajah Naila, dengan senyumnya yang lembut, tatapan matanya yang tulus meski sering sembab karena menangis. Semua menyeruak dalam pikirannya, menyayat tanpa ampun. "Dialah yang menyelamatkan nyawa ibuku." Fahri terhuyung, berjalan ke kursi tunggu dan jatuh duduk seperti orang linglung. Semua kata-kata sinisnya, semua umpatan dan tuduhan, kini berbalik menikam dirinya sendiri. Drama lagi. Sakit kok pingsan segala. Perempuan kayak kamu cuma bisa duduk dan makan. Kamu cuma beban. Mending pergi aja. Suara-suara itu kini menggema di telinganya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar seberapa kejamnya ia telah berbicara pada perempuan yang menyerahkan sebagian tubuhnya demi nyawa ibunya. Tanpa pamrih, tanpa paksaan, tanpa pengakuan. "Ya Allah, Naila, apa yang sudah aku lakukan padamu?" Wajahnya memucat. Air matanya turun tanpa bisa ditahan. Tak peduli lagi dengan orang-orang di sekeliling. Tak peduli lagi siapa yang melihatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri menangis. Bukan karena kehilangan kenyamanan, tapi karena kehilangan hati yang tulus dan tak pernah ia hargai. Sore itu, saat matahari mulai turun malu-malu di balik awan, Fahri berdiri diam di sudut rumah sakit. Di tangannya, kertas itu masih tergenggam erat. Dan dalam hatinya, untuk pertama kali setelah semuanya hancur, ia menyadari siapa sesungguhnya wanita yang pernah ia miliki dan ia sia-siakan. Sejak nama itu muncul di data rumah sakit, hidup Fahri berubah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok yang telah pergi diam-diam, membawa luka yang tak pernah ia lihat, atau mungkin tak pernah ia mau lihat. Bu Mirna sempat menolak percaya. "Naila, donor ginjal? Kamu bercanda, kan, Fahri?" Tapi selembar kertas dari rumah sakit tak bisa dibantah. Tertera jelas, pendonor, Naila Aulia Ramadhani. Hari itu juga, mereka memutuskan untuk mencari Naila. Bukan sekadar karena rasa bersalah, tapi karena ketakutan yang mulai menyergap. Bagaimana jika Naila sudah terlalu jauh untuk kembali? Desa Sukamulyo, tempat kelahiran Naila. Mobil hitam Fahri berhenti di depan sebuah rumah kecil yang dulu pernah ia kunjungi saat awal menikah. Rumah itu tampak sepi. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Seorang tetangga keluar dari balik pagar. "Oh, kalian nyari Pak Rahman, ya? Orang tua Bu Naila?"
Fahri cepat-cepat keluar dari mobil. Iya, Bu. Saya suaminya Naila. Maksudnya, dulu. Ibu itu mengangguk pelan. Mereka udah pindah. Nak, setelah Naila sakit dan keluar dari rumahmu, mereka bawa Naila ke kota. Katanya buat pengobatan dan pemulihan. Sudah setahun ini rumah ini kosong. Fahri tercekat. Apa ibu tahu alamat barunya? Ibu itu menggeleng. Enggak, Nak. Tapi, saya pernah dengar, Naila sekarang tinggal sama sahabatnya. Si Tari, kalau nggak salah, di Jakarta. Jakarta di mana? Bu Mirna menyela panik. Kurang tahu. Maaf ya, saya nggak dekat. Mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan senyum pahit. Lalu kembali ke mobil, dalam keheningan yang tak tertahankan. Di rumah, Fahri mulai mencari jejak. Ia membuka akun media sosial Naila yang sudah lama tak ia hiraukan. Terakhir aktif, 2 bulan lalu. Tak ada postingan baru, hanya foto-foto lama yang tiba-tiba terasa menyayat, senyuman yang dulu ia anggap remeh, tatapan lembut yang dulu ia abaikan. Ia mengetik pesan. Naila, maaf. Aku sudah tahu semuanya. Tentang ginjal itu, tentang semua yang kamu lakukan. Aku bodoh, Nay. Sangat bodoh. Tolong, beri aku kesempatan bicara. Tak ada balasan. Ia kirim email. Ia cari akun sahabat Naila, Tari. Ia kirim DM. Tari, kalau kamu lihat ini, tolong bilang ke Naila. Aku dan ibu mau ketemu. Kami salah. Kami terlalu buta untuk melihat siapa dia sebenarnya. Tolong. Tetap sunyi. Setiap pagi, Fahri mengecek ponselnya. Menunggu. Menggenggam harapan tipis bahwa mungkin Naila membaca. Mungkin Naila rindu. Mungkin Naila memaafkan. Tapi harapan itu tak pernah tumbuh. Karena luka yang terlalu dalam tak akan sembuh hanya dengan kata maaf. Dan Naila sepertinya telah memilih diam sebagai bentuk kekuatan terakhirnya. Di suatu malam yang sepi, Fahri duduk di kamar Naila yang dulu. Ia memandangi sepucuk surat tak terkirim yang sempat ia temukan di laci, tulisan tangan Naila, sederhana tapi penuh kepasrahan. Aku nggak butuh balasan. Aku cuma pengin Bu Mirna hidup lebih lama. Itu saja. Aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena hatiku sudah tak punya tempat lagi di rumah ini. Fahri menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu-satu, menyatu dengan bayang-bayang penyesalan yang tak akan pernah bisa ia padamkan. Dan di sudut lain dunia, Naila duduk di beranda rumah kecil milik Tari. Ia memandang langit malam. Ponselnya memuat banyak notifikasi. Tapi ia tak membuka satupun. Bukan karena dendam. Tapi karena ia tahu, tidak semua luka harus kembali ke tempat ia terbentuk. Hari itu, cuaca cerah di pelataran rumah sakit. Beberapa pasien berjalan perlahan di bawah naungan pohon-pohon rindang. Perawat lalu lalang membawa catatan medis dan obat-obatan. Di tengah aktivitas itu, sebuah mobil box kecil berhenti di dekat area dapur rumah sakit. Di pintunya tertera tulisan sederhana. Dapur sehat, catering gizi untuk pemulihan. Pintu belakang dibuka. Seorang wanita turun sambil membawa satu kontainer besar berisi makanan sehat, dalam kemasan rapi dan bersih. Langkahnya tenang. Gerak-geriknya sigap. Wajahnya bersih, dengan kerudung pastel sederhana. Sorot matanya tajam, tapi teduh. Ada pancaran kekuatan dari sosok itu, seolah luka masa lalu telah ia sulam menjadi ketegaran. Wanita itu adalah Naila Aulia Ramadhani. Setelah berbulan-bulan bersembunyi dari dunia yang menyakitinya, Naila kembali,
Bukan sebagai istri yang terbuang, bukan sebagai perempuan yang diperlakukan hina, tapi sebagai pengusaha kecil yang mandiri, mendirikan catering sehat yang kini dipercaya oleh beberapa rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Siang itu, ia datang seperti biasa, untuk mengantar menu makan siang khusus pasien ginjal. Namun takdir, seperti biasa, selalu punya cara mengejutkan. Ketika Naila tengah berdiskusi dengan staf dapur soal komposisi garam rendah natrium, suara yang sangat dikenalnya menyentuh gendang telinganya. "Bu, saya sudah pesan makan siang khusus Ibu," katanya cateringnya baru. Sehat dan higienis. Naila menoleh refleks. Dan di sana, berdiri Fahri dan Bu Mirna. Waktu seperti berhenti. Dunia seolah senyap sesaat. Mata mereka bertemu. Fahri tercekat. Tubuhnya kaku, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bu Mirna mematung, tangannya berhenti di udara. "Naila," gumam Fahri, nyaris tak bersuara. Wanita itu berdiri tegak. Ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi. Tapi senyum pun tak muncul di wajahnya. Ia hanya menunduk sedikit. Sopan. Profesional. "Selamat siang. Maaf, saya sedang antar catering. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya pamit dulu." Suara Naila tenang. Terlatih. Tidak terbata. Tapi dinginnya seperti pisau bagi Fahri. Fahri melangkah mendekat. Panik. "Naila, tunggu, tolong, kita bisa bicara, kan?" Naila tak menjawab. Ia sibuk memeriksa daftar pengiriman. "Naila, dengar dulu," suara Bu Mirna kini parau. Wajahnya tak lagi angkuh. Saya minta maaf. Saya salah besar. Saya bahkan tak tahu kamu yang..." Naila menoleh perlahan. Matanya menatap dalam. Tapi bukan dengan amarah. Dengan ketenangan yang menusuk. "Saya tidak menyesal menyumbangkan ginjal saya, Bu. Tapi saya juga tidak akan kembali ke tempat yang membuat saya harus kehilangan harga diri." Bu Mirna menahan napas. Air mata menggantung di ujung matanya. Fahri semakin panik. Kamu sudah berubah, Nay. Kamu kelihatan lebih kuat, lebih hebat. Aku bangga." Naila tersenyum kecil, sarkastis. "Sayangnya, itu bukan pujian yang saya butuhkan darimu." Ia membungkuk sopan. "Terima kasih. Maaf, saya harus lanjut bekerja. Banyak pasien yang harus makan tepat waktu." Ia berjalan pergi. Langkahnya tenang. Tubuhnya tegak. Punggungnya tak lagi membungkuk seperti dulu, saat ia memikul beban yang tak pernah ia bagi. Fahri hanya bisa menatap kepergiannya. Hatinya tercabik. Sadar bahwa ia pernah memiliki bintang, tapi memilih memadamkannya. Dan Bu Mirna, ia hanya duduk pelan di kursi roda. Matanya berkaca-kaca. Satu kalimat berbisik keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar. "Perempuan itu jauh lebih mulia dari yang pernah kuanggap." Di lorong rumah sakit itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka menganga, Naila bertemu masa lalunya dan memilih untuk melangkah melewatinya, bukan mengulanginya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga di rumah sakit, suasana hati Fahri dan Bu Mirna tak kunjung tenang. Tatapan mata Naila saat itu masih tergambar jelas di benak mereka. Bukan penuh kemarahan, tapi justru penuh luka yang dalam, dingin, dan tegas. Luka yang tak lagi berdarah, tapi menghitam membatu. Bu Mirna tak berhenti menangis sejak pulang dari rumah sakit. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Tubuhnya semakin lemah, tapi bukan karena penyakit, melainkan karena kesadaran bahwa dirinya pernah begitu kejam kepada orang yang justru menyelamatkan hidupnya.
Fahri, aku nggak bisa tidur. Aku mimpi Naila tiap malam. Dia berdiri di depan rumah ini, tapi nggak pernah masuk. Dia cuma pergi. Lagi dan lagi. Fahri menggenggam tangan ibunya. Aku juga, Bu. Hati aku seperti diperas. Hari itu, mereka memberanikan diri mengunjungi kantor catering Naila. Alamatnya Fahri dapatkan dari rumah sakit. Ia sempat ragu mengetuk pintu kaca bertuliskan Dapur Sehat Aulia, Nutrisi dari Hati. Tari yang membuka pintu. Seketika wajahnya tegang. Naila sedang meeting. Ada yang bisa saya bantu? Katanya dingin. Bu Mirna langsung menunduk. Matanya merah. Tolong, Tari, sampaikan ke Naila. Kami hanya ingin bicara. Kami nggak akan lama. Kami cuma butuh dimaafkan. Tari memandang keduanya lama. Ada ragu di wajahnya. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Tunggu di ruang duduk. Beberapa menit kemudian, Naila muncul. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana kulot abu lembut. Riasannya tipis. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata yang dulu selalu menunduk, kini menatap lurus, tanpa gentar. Fahri berdiri. Suaranya tercekat. Naila. Bu Mirna langsung menangis sesenggukan. Naila, maafkan ibu, maaf. Ibu salah, ibu buta, ibu kejam, tapi ibu sadar sekarang. Naila tidak menjawab. Fahri perlahan berlutut di depannya. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Aku mohon, Naila, maafkan aku. Semua yang kamu alami, semua luka yang kamu simpan, aku penyebabnya. Aku lelaki paling pengecut yang pernah ada. Tapi Naila tetap berdiri. Ia memandangi keduanya. Lama. Diam. Lalu, dengan suara pelan namun tajam seperti belati, ia berkata, ginjalku kalian pakai, tapi hatiku kalian hancurkan. Suasana langsung hening. Napas Bu Mirna tercekat. Tangisnya pecah. Kalian usir aku, di malam dingin, saat tubuhku masih demam, setelah operasi. Padahal Bu, nyawamu adalah bagian dari tubuhku. Matanya berkaca, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis di masa lalu. Aku nggak butuh permintaan maaf. Aku butuh keadilan, waktu itu. Tapi kalian malah diam. Malah mengusir. Malah membiarkanku tidur di jalanan. Fahri kini bersimpuh di kaki Naila, mencium telapak sepatunya, memeluk lututnya sambil menangis keras. Tolong. Naila, aku nggak minta kamu kembali, aku cuma minta kamu tahu, aku menyesal. Sangat menyesal. Setiap hari, aku dihantui bayanganmu. Setiap malam aku mendoakanmu. Naila menghela napas panjang. Ia perlahan menarik kursi dan duduk, sejajar dengan mata mereka. Kali ini nadanya lebih lembut, tapi tetap kokoh. Kalian menyesal, karena kalian tahu aku pendonornya. Tapi sebelum itu, kalian anggap aku sampah. Bu Mirna gemetar, lalu jatuh sujud di lantai. Air matanya mengalir seperti sungai. Kamu malaikat, Naila, kamu penyelamat nyawa ibu. Ibu ini hina, jahat, kejam. Ibu nggak pantas menerima kebaikanmu. Naila memejamkan mata sesaat. Bu, saya bukan malaikat. Saya hanya perempuan biasa, yang kalian sakiti berkali-kali. Tapi saya lelah jadi korban. Saya memilih hidup baru, bukan untuk balas dendam, tapi untuk sembuh. Ia berdiri pelan. Maaf, saya masih banyak pekerjaan. Catering siang harus dikirim tepat waktu.
Fahri bangkit perlahan, suaranya lirih. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, atau hanya ingin bicara, tolong, beritahu kami. Tolong. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka sebentar. Kemudian berbalik pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan, seakan baru saja menutup pintu masa lalu, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian untuk melanjutkan hidup. Di depan pintu, Tari memeluk Naila erat. Akhirnya kamu bisa ucapkan itu. Naila mengangguk pelan, menahan gemuruh di dadanya. Iya, tapi hatiku tetap memilih, tak kembali. Dunia kadang tidak membalas dengan cepat, tapi ia mencatat dengan rapi. Setiap sikap, setiap luka yang ditorehkan, setiap air mata yang dibiarkan jatuh tanpa dipedulikan, semuanya dikembalikan dalam bentuk yang paling sunyi, karma. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Naila, kehidupan Fahri dan Bu Mirna berubah drastis. Namun bukan perubahan yang manis, bukan lembaran baru yang penuh pelangi, melainkan pelan-pelan, seperti kabut gelap yang merayap di malam hari, membekap segalanya. Usaha milik Fahri, yang dulu menjadi tulang punggung keuangan mereka, mulai mengalami kemunduran. Investor menarik diri. Reputasi tercoreng. Beberapa klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak. Tak disangka, orang-orang mulai berbicara tentang masa lalu, tentang rumah tangga Fahri yang hancur, tentang istrinya yang ditendang keluar rumah setelah mendonorkan ginjal. Entah dari mana berita itu bocor. Tapi karma punya caranya sendiri menyebar, seperti udara yang tak bisa dibendung. Satu persatu aset dijual. Mobil, apartemen sewa, hingga rumah lama yang dulu menjadi tempat penuh ejekan untuk Naila, digadaikan. Bu Mirna yang awalnya masih bisa berobat rutin dengan fasilitas kelas atas, kini harus menerima kenyataan pahit. Rumah sakit menolak menanganinya karena tunggakan yang belum dibayar. Komplikasinya semakin parah, tapi tak ada satupun klinik yang bisa menangani pasien dengan riwayat seperti dia tanpa jaminan biaya besar. Mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gelap, pengap, tanpa perabot yang layak. Di sana, ibu dan anak ini terjebak dalam dunia sunyi yang mereka bentuk sendiri. Dunia tanpa kasih. Dunia yang dulu mereka ciptakan untuk Naila. Fahri kini menjadi pengemudi ojek online. Setiap pagi ia mengenakan jaket hijau lusuh, menembus panas dan hujan, membawa paket atau mengantar penumpang. Sementara kenangan tentang Naila terus menghantui kepalanya seperti bayang-bayang tak kasat mata. Suatu malam, ia pulang dengan tubuh basah kuyup dan sepatu berlumpur. Bu Mirna terbatuk keras di sudut ranjang usang. Nafasnya sesak, matanya sayu. Fahri, gumamnya lirih, ibu nggak kuat sakitnya tambah parah. Fahri mendekap wajahnya. Semua rumah sakit nggak terima kita lagi, Bu, kita nggak punya uang. Aku udah hubungi adik-adik. Nggak ada yang jawab. Ya, adik-adiknya, yang dulu hanya datang saat ingin warisan atau minta dibayari sekolah, kini menghilang bagai hantu. Tak satu pun peduli. Malam itu, Fahri duduk di lantai, memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena kehilangan harta, tapi karena ia sadar. Yang mereka buang dulu, adalah satu-satunya manusia yang benar-benar peduli dan mau berkorban tanpa syarat. Ibu, katanya lirih, kita jatuh, ya? Tapi kenapa rasanya lebih sakit dari sekadar miskin? Bu Mirna menatap langit-langit yang rembes air. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Karena kita bukan hanya kehilangan harta, Fahri, kita kehilangan Naila, dan kehilangan diri kita sendiri. Di sisi lain kota, Naila duduk di beranda rumah kecil barunya. Sederhana, tapi damai.
Ia menatap bintang, menyeduh teh hangat, dan tersenyum kecil. Tidak karena mereka jatuh, tapi karena akhirnya Tuhan menunjukkan siapa yang benar. Ia tak pernah berniat membalas, tapi semesta punya cara sendiri menyeimbangkan luka dan keadilan. Pagi itu matahari terasa berbeda. Hangatnya menyentuh wajah Naila seperti pelukan lembut dari semesta. Seolah ingin berkata, "Kamu sudah melewati badai, kini saatnya kau nikmati pelangi." 5 tahun telah berlalu sejak tubuhnya diseret keluar rumah dalam keadaan demam, tanpa daya, tanpa harga diri. Namun kini, langkah Naila terasa ringan. Bukan karena dunia berubah lebih ramah, tapi karena ia telah menjadi perempuan baru, yang bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Catering sehat miliknya kini dikenal luas. Rumah sakit besar menjadi klien tetap. Bahkan selebritas dan influencer mulai memesan secara pribadi. Namanya mulai dikenal sebagai pelopor makanan sehat dengan pendekatan empati. Karena semua menunya lahir dari pengalaman nyata, dari tubuh yang pernah melemah, dari hati yang pernah dihancurkan. Di sisi hidup barunya, hadir seorang pria yang tak pernah Naila duga akan menjadi pelengkap kisahnya. Dr. Adrian, dokter nefrologi yang dulu menangani transplantasi ginjalnya. Pria yang sejak awal selalu memandang Naila bukan dengan kasihan, tapi dengan kekaguman yang tenang. "Kamu luar biasa, Naila, tapi kamu terlalu terbiasa menyembunyikan luka. Bolehkah aku jadi rumah untukmu? Tempat di mana kamu gak perlu berpura-pura kuat." Lamarannya sederhana. Tak ada pesta mewah. Hanya pelukan hangat, tatapan tulus, dan janji setia di hadapan Tuhan. Mereka menikah dengan kebahagiaan yang tidak gaduh, tapi dalam. Tidak pamer, tapi nyata. Cinta yang tidak datang karena pengorbanan, tapi karena pilihan dan penghargaan. Kini Naila hamil anak pertamanya. Perutnya mulai membuncit, dan setiap kali merasakan gerakan kecil di rahimnya, ia meneteskan air mata. "Kamu tumbuh di tubuh yang dulu pernah ditendang keluar dari rumah, tapi lihat kita sekarang. Nak, kita bertahan." Dokter Adrian selalu di sisinya. Setiap malam, ia mengelus perut Naila sambil berbisik lembut. "Terima kasih karena kamu memilih hidup. Dan terima kasih karena kamu izinkan aku ada di hidupmu." Naila tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku kira dulu, hidupku sudah selesai. Tapi ternyata, luka itu bukan akhir. Luka itu cuma jalan memutar menuju tempat yang lebih baik." Di suatu pagi yang tenang, di dapur rumah kecil mereka, Naila duduk di meja sarapan. Sinar matahari menembus jendela, menghangatkan ruang penuh tawa. Di hadapannya, Dokter Adrian menyiapkan roti panggang sambil bersenandung pelan. Naila tersenyum. Bahagianya bukan euforia, bukan kegembiraan sesaat, tapi bahagia yang hadir dari dalam, karena ia tahu, ia tidak sekadar selamat dari masa lalu, tapi telah menang atasnya. Ia menatap keluar jendela, ke taman kecil di depan rumah. "Aku bangkit bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku bangkit, karena aku pantas untuk bahagia." Hari itu langit mendung. Awan menggantung berat di atas atap rumah sakit kota, seolah langit pun tahu, ada jiwa yang tengah tenggelam dalam penyesalan yang tak bisa diucapkan. Di trotoar depan rumah sakit, Fahri dan Bu Mirna duduk bersandar pada dinding tua. Pakaian mereka lusuh, kaki mereka kotor, dan mata mereka kosong. Tak ada arah, tak ada tujuan. Mereka seperti dua bayangan masa lalu yang terlupakan dunia. Bahkan para perawat yang lalu lalang pun tak lagi menoleh. Mereka hanyalah dua orang asing yang mengemis waktu, dan maaf yang tak lagi tersedia. Lalu suara pintu mobil mewah terdengar. Seorang pria turun lebih dulu, berwibawa, tampan, dan bersahaja.
Ia segera membuka pintu sebelah, lalu menyambut seorang perempuan anggun yang menuruni mobil sambil menggendong seorang balita kecil. Anak itu tertawa, menggeliat riang di pelukan ibunya. Dan ketika perempuan itu melangkah keluar sepenuhnya, waktu seperti berhenti berdetak. Naila. Ia terlihat bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang pernah ditolak, dihinakan, dan dibuang. Langkahnya ringan. Wajahnya bersih. Matanya jernih seperti danau yang tak menyimpan dendam. Tapi saat matanya menatap Fahri dan Bu Mirna yang duduk mematung di trotoar, ada diam yang lebih tajam dari pisau. Fahri tercekat. Bibirnya gemetar. Ingin memanggil, tapi suara itu tenggelam di tenggorokan. Bu Mirna menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Ingin sujud, ingin meraih tangan yang dulu ia lempar keluar rumah dengan hinaan. Namun Naila hanya tersenyum kecil. Senyum itu lembut, tapi menyayat. Senyum yang tak berkata apa-apa, tapi menyampaikan segalanya. Aku memaafkan, tapi aku tak akan kembali. Lalu ia melangkah pergi. Bersama suaminya yang menggenggam tangannya hangat, dan anak kecil yang memeluk lehernya manja. Tanpa dendam. Tanpa kata. Hanya diam yang membuat dada Fahri dan Bu Mirna sesak tak tertahankan. Karena yang dulu mereka usir, kini menjadi satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan nyawa mereka. Dan sayangnya, waktu tak bisa diputar. Tidak untuk kata yang sudah terucap. Tidak untuk luka yang sudah terlalu dalam. Mereka hanya bisa menatap punggung Naila menjauh, tenggelam dalam langit kelabu, sambil menggenggam kesalahan yang tak akan pernah ditebus. Kisah Naila adalah cermin dari begitu banyak perempuan yang terbuang, dihina, dan disakiti, namun memilih untuk tidak tenggelam dalam kepedihan. Ia adalah potret kekuatan sejati, diam saat dilukai, sabar saat difitnah, dan tetap memberi saat tak dianggap. Pengorbanan Naila bukan karena lemahnya ia sebagai perempuan, melainkan karena kuatnya ia mencintai. Ia rela memberikan satu ginjalnya demi menyelamatkan nyawa ibu mertuanya, meski tak pernah dihargai, bahkan dibuang di saat tubuhnya paling lemah. Namun hidup punya cara membalas. Tak selamanya yang baik disia-siakan akan tetap jatuh. Tak selamanya yang jahat menang. Perlahan, semesta menata ulang keadilan. Naila bangkit. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ia memilih mencintai diri sendiri. Ia membangun hidup baru, karir baru, dan cinta baru bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Dari rahim yang dulu dipenuhi luka, kini tumbuh kehidupan baru. Anak pertamanya, bukti bahwa masa depan bisa lebih indah dari masa lalu.